Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja, siap datang ke Jogja, siap seret Fuad PKI, siap pakai hukum rimba, siap pakai hukum adat. Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Ini belum apa-apa, saya akan komandokan seluruh masyarakat se-Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Akbar, oh Akbar. Ya, dengan bersidang adat di sana itu nggak perlu. Terus bolak-balik dikandani, jangan. Tapi angel tuturane, akhirnya jadinya kayak begini ini gitu loh. Umat Islam Indonesia ini sudah cerdas semua, tinggal yang belum cerdas itu. Oleh sebab itu harus dibersihkan. Jadi tidak boleh malah justru melawan, ya bapak belur malah melawan ilmu kebenaran itu ya harus dengan ilmu. Kalau melawan ilmu dengan ngotot-ngototan, dengan okol-okolan, wah ya tambah bapak belur. Jadi taslim, menyerahlah, dan jangan mempropaganda dan mengadu domba lagi. Sudah nggak ada gunanya lagi. Ini sudah era keterbukaan. Ya alhamdulillah kesadaran umat Islam Indonesia itu sudah terbangun kuat. Yang hadir itu 7 juta, tapi makhluk gaib semua. Nah ini bukti bahwa jika guru tua itu dibela dengan cara yang tidak legawa, ya, dengan cara yang tidak bijaksana, maka justru akan merendahkan nama besar beliaunya. Saya analogikan dengan ketika ada orang laki-laki ya manjat pohon kelapa, pas di tengah dia memanjat itu katoknya itu ucul jatuh ke tanah. Bahaya bagi keutuhan negara kita karena sudah punya track record yang jelas. Dengan 4 juta itu kalau mau bergerak, insya Allah kita akan siap menghadang. Kita siap sebagai warga Indonesia, kita punya hak untuk bela negara. Kita siap kerjasama dengan aparatur pemerintah, dengan TNI, Polri, dan institusi terkait, apakah itu BNPT-kah, apakah itu Densus-kah. Intinya ini harus kita waspadai bersama, bukan sekedar dihadapi oleh keluarga yang pro tesis keimat saja, bukan hanya pro Wali Songo saja, tapi kalau sudah mengancam keutuhan NKRI, ini menjadi merupakan hak dan tanggung jawab kita semua secara bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Mereka nampaknya sudah memiliki sikap mental untuk siap menghabisi, kan begitu. Artinya kita harus bersiap-siap juga ini. Gimana coba Gus Mogi dan Gus Fuad mensikapi gimana persiapan kita gitulah, kira-kira begitulah. Kalau ada pakai Gus Fuad dulu ya, Gus Fuad dulu monggo. Ya Gus Fuad dulu. Ya karena mereka udah nantang ya, semua laskar saya instruksikan untuk menyiapkan. Juga di Banten sendiri pun juga menimbulkan juga konflik Jeger Cilegon. Artinya Jeger Cilegon di tahun 1888 ada eksekusi terhadap para pejuang dari Torikoh, itu mendapatkan rekomendasi dari Oknum Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi kala itu agar pemerintah Belanda itu menindak tegas bahkan mengeksekusi. Dan dia juga mereferensikan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan tindakan keras kepada para ulama-ulama Torikoh. Nah ini sehingga jelas, dan bahkan Syekh Nawawi pun yang dikenal di seantero Nusantara, baik di Banten, di Mekah, juga berani memberikan surat kritik kepada Usman bin Yahya. Bahkan beliau juga sempat mengcounter doktrin Habib yang menyatakan berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 ulama yang alim yang non Habib. Syekh Nawawi pun juga sempat menuliskan bahwasanya justru sebaliknya, bahwa satu ulama yang amilin itu lebih utama daripada 70 Said atau Syarif asli yang bodoh, apalagi dari Habib yang palsu nasabnya kepada Nabi. Itu sangat jauh keutamaannya bila dibandingkan. Nah kemudian di abad 20 terjadi gerakan pemberontakan PKI oleh DN Aidit, Sofyan Barakbah, Fahrur Barakbah. Ini juga adalah ulah daripada oknum-oknum Habib Ba'alawi, Muasal Yaman. Dan ketika di Indonesia mereka gagal, ternyata mereka di negerinya sendiri, di Yaman, di tahun 1967, berhasil mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni di Yaman Selatan.
yang meskipun sudah berakhir di tahun 1990 dengan menyatu dengan Yaman Utara, tapi Partai Sosialis Yaman sampai sekarang masih ada dan diketuai oleh Habib Abdurrahman Assegaf, mohon maaf. Jadi artinya sampai sekarang pun ya kalangan Balawi di Yaman pun juga masih ada yang berprinsip atau berfaham komunis sosialis. Sehingga apabila di masa sekarang ada Habib semacam Rizik Syihab suka menuding yang lain tuh komunis, harusnya mawas diri berkaca. Jangan maling teriak maling, jangan komunis teriak komunis. Karena yang biasa komunis justru dari kalangan Ba'lawi itu sendiri banyaknya. Ini kan sudah menjadi track record jejak sejarah yang negatif. Apalagi di masa-masa sekarang mereka suka mengajarkan caci maki, bahkan kepada kepala negara kita. Ketika Gus Dur menjadi kepala negara pun juga dicaci buta mata, buta hati. Kepada Pak Jokowi kemarin, Jokodok. Nah, alhamdulillah kepada Pak Prabowo belum ada cacian seperti itu. Mereka masih berupaya mencari bermuka manis kepada Pak Prabowo. Tapi ya kami dalam video ini juga menghimbau kepada Pak Prabowo yang secara silsilah juga masih bersambung kepada Sultan Hamengkubuwono II, masih bersambung tautan kepada Wali Songo, itu untuk segera sadar dan waspada Pak Prabowo untuk mengantisipasi gerakan-gerakan dari para Habib Ba'lawi ini yang unsurnya negatif. Banyak yang radikal, banyak yang suka caci maki, intoleran, bahkan yang cara halusnya pun juga mau membegal organisasi yang besar di Indonesia dan juga mau membelokkan sejarah Nusantara, yakni Habib Lutfi bin Yahya yang harus sama-sama kita waspadai. Jadi meskipun para Habib ini jumlahnya sedikit, tapi kalau mereka bisa menyusup masuk ke organisasi masa umat Islam Indonesia terbesar di dunia, ini mereka bisa secara tanda kutip dengan jumlah kecil tapi bisa menjajah secara spiritual, kultural, doktrinal, dan rasial dan finansial. Indonesia Timur pun sudah ada Kiai Nusantara yang moga-moga Kiai Tauhifur bisa menjaga umat di sana dengan yang umat yang berbeda agama supaya bisa dijaga toleransinya, yang dengan umat Islam juga diberi masukan jangan sampai terpengaruh oleh faham radikalnya para Habib Yai, karena ini semua sangat berbahaya bagi keutuhan negara kita karena sudah punya track record yang jelas. Dengan 4 juta itu kalau mau bergerak, insya Allah kita akan siap menghadang. Kita siap sebagai warga Indonesia, kita punya hak untuk bela negara. Kita siap kerjasama dengan aparatur pemerintah, dengan TNI, Polri, dan institusi terkait, apakah itu BNPTK, apakah itu Densuskah. Intinya ini harus kita waspadai bersama, bukan sekedar dihadapi oleh keluarga yang pro SSK Imat saja, bukan hanya pro Wali Songo saja, tapi kalau sudah mengancam keutuhan NKRI, ini menjadi merupakan hak dan tanggung jawab kita semua secara bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Mungkin demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Belum selesai itu Bagus Mogi. Ya. Ya, baik, itu tadi kita sepakat semua bahwa ungkapan dari budak Habib dan bersama Habib itu adalah ancaman bagi eksistensi bangsa dan negara kita. Kiai Taifur, apakah masih di tempat? Halo? Kiai Taifur? Kiai Taifur? Gus Wad dan Bagus Mogi. Ini kan mereka itu mengatakan kalau Habib bersatu selesai Indonesia. Itu kan mengungkapkan bahwa seolah-olah kita itu kan bangsa yang bukan apa-apa gitu. Seolah-olah kita diremehkan. Dan mereka nampaknya sudah memiliki sikap mental untuk siap menghabisi kan begitu. Artinya kita harus bersiap-siap juga ini. Gimana tuh Bagus Mogi dan Gus Wad mensikapi gimana persiapan kita gitulah, kira-kira begitulah. Kalau ada pakai Gus Wad dulu ya, Gus Wad dulu monggo. Ya, Gus Wad dulu. Ya karena mereka udah nantang ya semua laskar, saya instruksikan untuk menyiapkan apa saja. Siapkan barangmu, siapkan celuritmu, siapkan mandomu, siapkan apa itu apa saja yang dibutuhkan untuk membela dan menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini bukan soal
sekedar masalahnya orang NU atau masalahnya orang Islam. Ini masalah bangsa Indonesia. Habib itu semua sama, udah nggak ada yang baik, semua udah mereka bagi peran aja kok. Mereka bagi peran. Ya tujuannya itu tadi, mengokupasi Indonesia. Itu yang bilang pertama kali kan Gus Ketum PBNU. Bahaya okupasi Yamani, ya kan? Itu 4 tahun lalu sebelum rame geger nasab ini. Jadi seorang Gus Ketum ya tentu ketika menyampaikan sesuatu kan by data, by fakta, by riset. Ini musuhnya Pancasila gitu. Kalau negara diam ya sudahlah. Mungkin oknum-oknum yang ada di pemerintahan itu yang pro Habib itu ya memang mentalnya sama, mental maling, koruptor dan yang lain-lain. Gitu loh. Tapi kalau saya percaya Pak Prabowo kan bukan koruptor, Pak Prabowo orang jujur. Jadi pasti pro kita. Hanya orang-orang sekitarnya yang membisiki itu yang saya waspadai. Gitu loh. Mau sampai ya? Iya, ini kan izin masuk ya. Iya, ini kan urusannya kalau seperti video tadi itu kan ini udah urusannya lintas suku, lintas agama, lintas organisasi, lintas semuanya, semua yang merasa dirinya bangsa Indonesia itu kan ini menjadi urusan mereka, tidak hanya NU, tidak hanya kita-kita aja begitu. Ya dan itu kriminal bahkan subversi. Ya harusnya polisi bertindak. Tapi ya oknum polisi yang punya wewenang untuk bertindak itu terafiliasi dengan Habib, enggak, maling enggak, masalahnya itu. Karena polisi jujur tidak akan cocok dengan Habib. Ya kan banyak oknum polisi yang terafiliasi ke Habib, maling semua kan, bajingan semua, koruptor semua itu. Iya kan? Ya termasuk yang ada di aparat penegak hukum yang lainnya gitu. Kalau yang baik-baik semuanya nggak akan mau. Itu loh. Ini masalahnya masalah kejujuran aja. Nah, yang penakut macam-macam, yang pengecut itu padahal berwenang untuk mengambil tindakan atas nama menjaga bangsa dan negara. Kalau tidak bertindak itu ya patut dicurigai sebagai ya koruptor, maling, bajingan, udah gitu aja. Mohon maaf nih, saya harus keras. Kalau nggak pakai kosakata yang keras itu nggak dapat atensi ya. Iya, betul. Baik, itu bagus Mogi, gimana? Itu bagus Mogi. Mereka nampaknya sudah ancang-ancang. Nah, Oke, kita sepakat bagaimana sekali dengan Gus Yai Fuad Peret. Ya insya Allah, karena saya juga sebagai wakil dari PWI, insya Allah kita akan koordinasi dengan ketum dan para kiai-kiai anggota PWI. Insya Allah kita akan instruksikan untuk waspada akan ucapan tersebut. Kita harus bersiap dari PWI Laskar Sabilillah. Dan insya Allah gerakan kita selain untuk bagaimanapun tetap kita akan menepati hukum juga. Arti kata kita bergerak dengan siap tegas tapi tetap dalam koridor hukum agama dan hukum negara. Tapi insya Allah karena kita di PWI juga akan ada divisi hukum, insya Allah kita akan berkonsultasi dulu dengan bagian divisi hukum agar pergerakan kita ini tidak sama dengan gerakan biadab para Ba'alawi atau oknumnya atau mukibinnya yang suka biasa persekusi, biasa melanggar hukum agama ataupun hukum negara dengan perbuatan khianat yang termasuk munafik. Tentu saja kita akan mengcounternya tapi dengan cara yang lebih baik. Karena dalam agama Islam itu kita diajarkan untuk membalas satu kejahatan dengan cara yang lebih baik, tidak dengan cara yang sama-sama biadab. Nah, insya Allah kita akan terus berupaya mencerahkan umat, terutama lewat Mas Rifki dan Gus Fuad ini kan juga dengan YouTube channelnya sudah luar biasa. Ini memberikan pencerahan bagi umat. Jadi para netizen dalam perkara kali ini tidak hanya netizen Kiai Imat saja, tapi berbagai netizen di bumi Nusantara ini harus bergerak. Jadi kita bisa lihat contoh dengan para netizen bersuara saja, itu Gus Miftah saja bisa tobat dan minta maaf kepada publik. Nah, semestinya dengan adanya suara atau rekaman bocor atau apalah ini ya dari rencananya Habib sama Mukibin ini dengan gerakan 4 juta akan menyelesaikan Indonesia, ini harus menjadi perhatian bersama para netizen untuk sama-sama kita suarakan agar orang-orang ini haruslah kita berikan sanksi sosial sehingga akan ada kesadaran dan juga minta maaf kepada publik dan jangan mengulangi lagi.
Nah, memang kalau orang pribumi kayak semacam Gus Miftah saja masih punya kesadaran untuk sadar, tobat, minta maaf, bahkan mundur dari jabatan. Tapi ini kita sudah 2 tahun bergerak, para habib yang zalim-zalim sampai sekarang masih saja sombong, tidak ada yang minta maaf, tidak ada yang ini ya. Maka ini mungkin memang perlu diusir mungkin ini 4 juta ini. Dan Bukan andai mungkin, kata, udah harus ya. Itu bagus. betul, mungkin pemerintah yang harus yang ini bertindak Iya, iya. tegas ini dari aparatur pemerintah. Nah, andai kata tidak mau diusir, misalkan ada yang tidak mau diusir ke Yaman, tetap ingin di Indonesia, kita harus, ini syaratnya ada 2. Satu, jangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Yang kedua, jangan menularkan ideologi rasis, radikal, separatis kepada umat Islam Indonesia atau penduduk Indonesia. Jadi 2 hal ini perlu ditekankan bagi para Ba'alawi. Kalau mau tetap di Indonesia ini, di negeri ini, ya kita harus toleransi, harus Bhinneka Tunggal Ika, hormat menghormati, jangan ngaku cucu Nabi, karena dengan ngaku cucu Nabi ini bisa menjadi gerakan rasis yang kemudian menzalimi, merendahkan yang lain. Yang kedua ya jangan mengajarkan hal-hal intoleran tadi, radikal, separatis dan lain sebagainya, Mas Rifki. Jangan lagi mau mendominasi masyarakat Indonesia. Ya, kalau ini saya nambahin, kalau berdasar ungkapan dari Gus Fuad itu syaratnya adalah mereka di depan umum ngaku bukan cucu Nabi. Bukan tidak mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi mengaku bahwa saya bukan cucu Nabi. Itu harus jelas, tegas, soreh gitu ungkapan Boleh. pengakuan mereka. Dan harus minta maaf, masa nggak minta maaf? Betul kata tuh Bagus Mogi, masa 2 tahun tidak ada satupun dari klan Habib Alwi yang meminta maaf terhadap pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, cerita hurufat, doktrin-doktrin yang itu sudah terbukti sesat dan lain sebagainya, persekusi. Tidak ada yang minta maaf. Betapa sulitnya bagi mereka mengungkapkan permintaan maaf. Baik, ini saya mau Kiai Toifur, tapi Kiai Toifur ini mungkin ada gangguan jaringan atau bagaimana saya. Terlihat auratnya. Nah, bagaimana sikap pemanjat pohon kelapa tadi? Harusnya tidak usah woro-woro, langsung turun, ngambil celananya, lalu dipakainya, lalu meneruskan kembali memanjatnya. Itu keputusan yang bijaksana. Tapi pas katok celananya itu turun, dia malah woro-woro, woi pengumuman, saya ini gandul-gandul di atas telanjang, jangan keluar semua ya, jangan keluar semua, saya malu, ya malah semua keluar. Malah semua keluar, ada apa ya? Orang itu kan kalau dilarang malah justru penasaran gitu. Lah, guru tua ini sebenarnya ya sudah tutuplah saja permasalahannya, nggak usah merekrut bapak-bapak yang berada di daerah Kaili sana, Palu ya, dengan bersidang adat di sana. Itu nggak perlu seperti itu, langsung perbaiki manajemen al khairat. Nah, maka nama baik guru tua akan ikut ya, tidak tercemarkan ya seperti ini gitu. Malah justru bengok-bengok tuntut lah, akhirnya orang tahu semua kan malah gitu. Akhirnya orang malah tahu yang sebelumnya tidak tahu kalau guru tua itu siapa, guru tua al khairat itu ya, akhirnya semua tahu. Apalagi ketika nanti kita telusuri alumninya ya, Bahar bin Sumet itu kan 12 tahun mondok dan sekolahnya di al khairat, tapi Manado cabang Palu ya, tapi hasil dari ilmunya tidak sesuai dengan harapan yang ada. Ini kan memalukan ya, apalagi didukung oleh mondok yang lain selain dari al khairat Manado sana, yakni Gondalwa ke Jakarta, dan hampir 18 tahun mondok dan ngaji ya. Tapi hasilnya ya hanya memprovokasi lah. Inilah nanti kalau ditelusuri semua malah tambah keluar ya aurat atau kekurangan dari al khairat. Oleh sebab itu demo yang anfaedah itu jangan diteruskan lagi. Kalau memang mau diteruskan silahkan melalui kajian-kajian, diseminarkan. Dan ada kabar yang menggembirakan dari akademisi yang ada di Palu,
Sulawesi Tengah sana, bahwa memang tidak ada sejarahnya ya pencetus, penemu, pengusul bendera merah putih itu Sis Al-Jufri, ya tidak ada. Bahkan dari kalangan akademisi di Sulteng sana itu menantang, apa ada yang bisa membuktikan bahwa yang mengusulkan ke Pak Karno ya itu adalah Sis Al-Jufri ya untuk menggunakan bendera merah putih sebagai bendera negara. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Okay. Alifa Alesa Habib Aidit, gak apa-apa, imigran Yaman. Nggih, Habib Aidit. Bu Rosi Asga Putri, siapa tuh guru tua yang suka hinggap di jendela? Itu kakak tua Bu Rosi, bukan guru tua. Jadi guru mudanya itu Gus Fuad Blaret ya. Tetapi walaupun begitu kita tetap berada di tengah, mendamaikan semua sesama umat Islam. Kalau kayak siang sampai sore tadi itu kan memalukan, nggak ada pendukungnya. Terus bolak-balik dikandani, jangan. Tapi angel tuturane, akhirnya jadinya kayak begini ini gitu loh. Umat Islam Indonesia ini sudah cerdas semua, tinggal yang belum cerdas itu. Oleh sebab itu harus dibersihkan, disadarkan kawan-kawan yang terkena brainwashing, cuci otak dari kalangan mereka. Tidak hanya dari hasil cuci otaknya Habaib Alawi saja, tetapi hasil brainwashingnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang memiliki cabang di mana-mana, 34 provinsi itu ada semua. Itu juga bahayanya luar biasa. Dan NU diam saja, Muhammadiyah juga pasif, tidak bergerak untuk menyadarkan umatnya. MUI hanya memantau ya pergerakan dari pengakuan berparadigma barunya. Nah, ini berbahaya. Oleh sebab itu kami sertakan di bawah video kita ini di haizin.com tentang fatwa MUI terhadap eksistensi identitas keagamaan yang berisi analisis sosiologis aliran Islam jamaah di Indonesia. Ini baru. Jadi ini tulisan terbaru ya, disertasi program doktor jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dari D. Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain, asli orang Solo ya. Dan berikut dibuktikan dengan wawancara ya, selain penelitian ya, wawancara langsung dan bukti-bukti yang di akhir halamannya itu ada yang sama seperti doktrinnya Habaib Alawi tentang kafa'ah. Tidak sah nikah di hadapan KUA, itu nggak sah, harus ada nikah dalam ya, dari amir atau kiai versi mereka. Nanti jangan baca sendiri. Jadi saya print menjadi 2 jilid 357 halaman. Ini berisi bukti bahwa LDI itu hampir sama sesatnya seperti Pahlawi. Ada semua bukti fatwa dari MUI semua mulai tahun 1970 ya, Jaksa Agung 1971 sampai 2023 yang lalu. Dengan nanti baca sendiri. Isinya juga penuh dengan doktrin membius, brainwashing, cuci otak terhadap pengikutnya. Yang ini akhirnya membuat Islam itu tidak mampu bersaing dalam kancah dunia perteknologian saintifik kita. Sehingga hanya berdasarkan dogma dan dogma, hanya yakin dan yakin saja. Keyakinan itu bersifat netral sehingga mudah dibelokkan kemana, tergantung yang mendoktrinnya. Ini LDI, tolong nanti MUI juga ada proses untuk membubarkan satu organisasi itu, yakni kejaksaan dulu, baru Bakor Pakem, terus dengar pendapat antara MUI, DGI, WAMI, Walubi, PDI, Matakin, ini yang berhubungan dengan non-muslim ya. MUI dulu, terus lalu Muspida. Setelah itu SKP 3 Menteri atau SK Kejaksaan Tinggi, terus 6 berupa pasal 156A KUHP penistaan penodaan agama.
Apakah Ba'alawi ada unsur itu? Ada. Wong rukun Islam ada 6 kok. Rukun iman ada 7. Ada lagi doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan syariah, hakikah, dan ma'rifah ala ahlus sunnah wal jamaah. Nanti lalu yang ketujuh dibubarkan oleh presiden yang melalui menterinya. Ada tanda tangan Presiden Republik Indonesia. Jadi mekanisme pembubaran aliran sesat di Indonesia itu seperti itu. Oleh sebab itu, seharusnya FPI, Front Persaudaraan Islam itu berada di pihak kami. Karena tujuannya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk melawan aliran-aliran sesat yang ada di mana-mana, kan begitu. Seharusnya berada di pihak kita. Kok malah justru kita-kita ini yang diserang. Nah, ini kan kebalikan ya. Ini gara-gara apa? Brainwashing itu loh. Gara-gara cuci otak itu loh. Masuk ke dalam memori yang terdalam ya. Memori yang paling dalam lagi. Kayak digendam itu loh. Gendam yang level 3 atau bahkan 4 master profesional. Jadi maklumat untuk seluruh umat bahwa antara LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan mungkin dari kalangan Rabitah Alawiyah ya, atau terkenal dengan Ba'alawinya, itu juga harus diteliti sungguh-sungguh oleh MUI, dibantu oleh kawan-kawan dari PBNU dan PP Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Menteri Agama juga Cancut Taliwondo. Supaya apa? Masalah agama ini selesai. Tinggal kita mikirkan negara, bagaimana kita bersaing dengan negara lain di dunia, sehingga tidak sampai tertinggal jauh seperti saat ini kita alami bersama. Nanti insya Allah kami akan mengusahakan untuk kalau nggak bisa diingatkan dengan MLB ya, NO ya, kedepannya Rois Am PBNU-nya itu nanti Kiai Haji Said Akil Siraj. Terus ketua Tanfidiyah PBNU-nya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ya, dibantu mungkin wakilnya Kiai Haji Maduddin Usman. Sekjennya ini saya sudah menemukan yang terbaik untuk bangsa ini dari kalangan yang bernama Habib Asli. Bukan Habib Ba'alawi, Habib Asli putra pribumi Indonesia, seorang wali. Yang insya Allah nanti akan kami rekrut bersama. Insya Allah ya, nanti akan ada pembelian aset besar-besaran, pos dan giro, kemungkinan 4.500 cabang di seluruh Indonesia akan kita beli semua, dan akan mendirikan Bank NU. Muhammadiyah sudah punya bank kok, NU belum punya. Bank Nahdlatul Ulama, penyelenggaraan ibadah haji dikelola oleh pos dan giro yang sudah sahamnya dikuasai mayoritas oleh NU. Tidak perlu cari tambang, tarik tambang, nggak perlu. Dan ini akan kami usahakan gitu loh. Jadi ini dimulai dari sekarang, bahwa NU itu harus berbenah, keumatan, keilmuan, bahkan peradaban ya. Abad kedua NU ini harus benar-benar fikihnya juga peradaban, berperadaban, ekonomi, budayanya, teknologinya, semuanya. Oleh sebab itu kami mohon ya untuk Ansor PWNU Jatim itu memalukan ya, bagian IT-nya masih dari kalangan Habaib Ba'alawi. Ini memalukan, kalau nggak ada yang lainnya itu loh. Padahal putra-putra NU itu banyak jumlahnya, masih nunggu ya amanah dikasih jabatan sebagai bagian IT, ilmu dan teknologi di kalangan Ansor PWNU Jatim ya. Jadi nanti seperti itu. Ini sudah kita siapkan dengan doa dan usaha yang sangat kuat, karena nanti kita juga akan melibatkan seluruh anak bangsa supaya seluruh warga negara Indonesia ini makmur, sejahtera, damai, sentausa, laksana surga di dunia yang menghantarkan nanti surga di akhirat secara bersama-sama, secara berjamaah. Dan aliran-aliran yang leneh, aneh, sesat, menyesatkan ini lambat laun kita bina gitu loh. Tidak kita binasakan, kita bina.
Kalau ada perbedaan misalkan tentang Nabi Isa sudah wafat atau tidak, itu adakan pertemuan dan kajian-kajian. Saya mengatakan Nabi Isa sudah wafat 120 tahun umurnya, tapi tidak di tiang salib seperti yang diperingati oleh kaum Nasrani tanggal 18 kemarin itu, tidak, tapi wafat normal wajar seperti hanya manusia. Umurnya 2 kali lipatnya Nabi kita. Nabi kita 60 atau 63, Nabi Isa 120 tahun, dan itu ada hadisnya, bukan pendapat saya. Jadi kalau ada perbedaan ini bukan sesat menyesatkan, jangan mudah untuk wah kafir, sesat, tidak, ini ada dasarnya. Tetapi kalau apa yang terkandung dalam ajaran doktrinnya LDII dan Pak Alawi itu ajarannya tidak sesuai dengan kandungan Quran hadis, hanya ijma qiyas versi mereka, diramesi dhewe untuk kepentingan golongannya, organisasi pribadinya. Ini berbahaya loh ya. Ini akan mendegradasi ya pemahaman kita tentang agama di kudeta demi kepentingan mereka. Tidak murni lagi kalau sudah dikelola kok ala mereka. Termasuk diantaranya dengan baca sendiri nanti. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa apa, ada surat pertobatan juga ya, hampir sama seperti Pak Alai. Jadi selain dari golongannya itu ya kafir semua. Toh sekarang ini berparadigma baru itu hanya fatonah, bitonah, budi luhur saja. Takiyah, bahasa Arabnya itu takiyah, berkamuflase gitu. Jadi Mas Kriswanto yang ada di Jakarta sana itu ya harus hati-hati. Ini nanti akan merambah ke LDI loh setelah Pak Alawi loh ya, hati-hati kalian. Ayo sadarlah, coba kembali tanyakan ke hati nurani. Pelajari agama secara utuh dan benar gitu loh. Jangan separuh-separuh untuk kepentingan ya. Ini sudah jelas. Ada keputusan MUI juga, cuma lemahnya itu pada tahun 2006 ketika MUI berhusnuzon kepada LDII. Pada waktu itu ketua MUI-nya Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Alasan ya klarifikasi dari LDII yang berparadigma baru itu akhirnya diterima, tapi masih dalam pengawasan. Tapi setelah ada lampu kuning itu justru malah mereka cepat memacu perkembangan, membuka cabang di mana-mana. Korbannya itu generasi-generasi setelahnya. Generasi-generasi cabai rawit mereka itu jarang ada yang buka YouTube seperti kita gitu. Karena dilarang, tidak boleh mengambil ilmu selain dari golongan mereka. Nah ini kan berbahaya bagi katak dalam tempurungnya. Dalam beragama ini tidak bisa melihat ajaran Islam yang sebenarnya. Berbahaya, sangat berbahaya, racun. Doktrinnya itu mengandung racun-racun agama. Muhammad Abdullah, emang tujuan finalnya kudeta Kiai? Kudeta, maksudnya yang kudeta siapa nggih Pak Muhammad Abdullah? Ya biasanya kamuflase itu ya arahnya ke situ. Oke. Pak Adi Wijaya, Baping mulai kapan ada Habib? Melati Arum, Mbak Alawi, Habib penyembah kuburan ya. Ini Indonesia harus cerdas. Ya, kalau masih gini terus, maka umat Islam di Indonesia akan terpuruk. Akan ketinggalan peradaban. Gawangnya yang menjaga itu adalah Nahdlatul Ulama sebagai muslim mayoritas di Indonesia. Oleh sebab itu nanti NU punya bank sendiri untuk kemaslahatan umat. Dana haji juga begitu, 170 warga NU yang berkartanu ya nanti nabung setiap bulannya 10.000 ya, kali 150 juta berapa triliun setiap bulannya. Dikelola dengan penuh amanah ya, tetap digaji profesional, tapi tidak satu-satunya. Karena kita saat ini mencari orang-orang yang tulus, ikhlas dalam tujuan li khidmatil ummah li ilai kalimatillah. Masalah dunia itu menyusul saja. Insya Allah nanti setelah kita benahi sumber daya manusia di Indonesia ini, maka sumber daya alam otomatis akan mengikutinya, akan keluar berkahnya itu loh. Jadi jangan percaya dengan doktrinnya Habaib Alawi dan ulama muhibinnya.
Indonesia dicabut barokahnya gara-gara berani melawan habaib dan ulama. Itu doktrin yang ngawur ya, nggak ada dasarnya. Ya, justru dengan adanya mereka itu mengekang ya perkembangan peradaban umat Islam, mengkudeta, merampas hak-haknya umat ini. Manusia tidak diperbolehkan untuk berpikir bebas, merdeka, tidak, tapi dikekang supaya sesuai dengan keinginannya. Nah, ini namanya penjajahan spiritual namanya. Islam itu tidak seperti itu. Islam siap berdebat, ya, berdiskusi, ya, dalam hal apa saja. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada agama yang menutupi keyakinannya dengan dogma, itu perlu dipertanyakan. Agama itu harus terbuka, harus ilmiah, ya, tidak hanya sesuai data tapi juga fakta. Nah, itu baru akan diterima oleh umat manusia. Kenapa orang-orang luar negeri sana yang rata-rata dari negara-negara maju itu malah justru meninggalkan agama? Kenapa mereka menjadi ateis yang tidak percaya dengan agama? Gara-gara apa? Ya gara-gara agama tidak mampu menjadikan solusi bagi mereka, membuktikan solusi bagi mereka. Para pemirsa dan pendengar semua, ini langsung nanti ada wawancara dengan Ustadz mantan guru ya, Pondok Burengan Kediri sana, ya, dari mana-mana, mantan mubalik daerah, semuanya. Jadi keotentikan ya, informasi yang ada di dalam disertasi ini bisa dijaminkan ya kesahihannya. Emsel, assalamualaikum ya, semoga sehat walafiat panjang, amin matur suwun. Izi ba'alam harus legowo karena bukan dzurriyyat Nabi. Nggih, harus legowo, harus ikhlas, taslim, pasrah, menerima, lalu memperbaikinya itu loh Bu Izi Melati. Jadi tidak boleh malah justru melawan, ya babak belur malah.